Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurhalisa Arifai dengan NIM 290 250 2012 dari Pendidikan Akuntansi kelas A Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pengembangan pembelajaran e-learning. Adapun pokok pembahasannya yaitu definisi e-learning, manfaat e-learning, keuntungan menggunakan e-learning, fitur e-learning, elemen e-learning, dan aspek penting dalam e-learning. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu definisi e-learning. Model pembelajaran berbasis e-learning adalah sebuah model pembelajaran berbasis web yang dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan media elektronik, e-learning, seperti juga namanya electronic e-learning, disampaikan dengan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet, World Wide Web, yang menghubungkan semua unit komputer di seluruh dunia yang terkoneksi dengan internet. Internet atau jaringan yang bisa menghubungkan semua unit komputer dalam sebuah perusahaan. Dengan cara ini, jumlah pembelajaran yang bisa ikut berpartisipasi bisa juga lebih besar daripada cara belajar secara konvensional di ruang kelas. Jumlah siswa tidak terbatas pada besarnya ruang kelas. E-learning dalam arti luas bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan media elektronik atau internal, baik secara formal maupun informal. E-learning secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus mata pembelajaran, dan teks yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati pihak-pihak terkait atau penggolongan learning dan pembelajaran sendiri. Baik, kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu manfaat menggunakan e-learning. Adapun beberapa manfaat yang akan didapat dari penggunaan learning yaitu sebagai berikut. 1. Penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dan meningkatkan daya serap peserta didik atas materi yang disajikan. 2. Meningkatkan prestasi aktif dari peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik sehingga peserta didik tidak selalu bergantung kepada temannya. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas materi pendidikan dan pelatihan, di mana materi yang bisa diberikan oleh pendidik akan meningkatkan kualitasnya karena bisa mengambil dari berbagai sumber yang ada. Yang kelima yang terakhir, meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, di mana dengan perangkat bisa selalu dilakukan. Manfaat e-learning juga dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Dengan kegiatan e-learning dimungkinkan berkembangnya ilektabilitas belajar yang tinggi. Artinya kita dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang.
B yaitu manfaat bagi pengajar. Dengan adanya kegiatan e-learning, manfaat yang diperoleh guru atau dosen antara lain adalah bahwa guru atau dosen interaksi dan lebih mudah melakukan pembaruan materi maupun model pengajaran sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi, juga dapat mengontrol kegiatan belajar siswa. Baik, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu keuntungan menggunakan e-learning. Keuntungan menggunakan e-learning diantaranya sebagai berikut. 1. Fleksibel, karena siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan tipe pembelajaran yang berbeda. 2. Menghemat waktu proses belajar mengajar. 3. Mengurangi biaya perjalanan. 4. Menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, atau ini faktor peralatan dan buku-buku. Yang terakhir yaitu dari keuntungan menggunakan e-learning, yaitu menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Baik, materi selanjutnya yaitu fitur learning. E-learning memiliki fitur-fitur sebagai berikut, yaitu konten yang relevan dengan tujuan belajar, menggunakan metode instruksi seperti contoh dan praktik untuk membantu belajar, menggunakan elemen media seperti kalimat, gambar untuk mendistribusikan konten dan metode belajar. Selanjutnya itu pembelajaran dapat secara langsung dengan instruksi atau belajar secara individu. Yang terakhir dari fitur e-learning adalah membangun wawasan dan teknik baru yang dihubungkan dengan tujuan belajar. Materi selanjutnya yaitu elemen e-learning. Definisi e-learning memiliki beberapa elemen tentang apa, bagaimana, dan mengapa dari e-learning atau KerMary 2008 p.10. 1. Yaitu apa e-learning memuaskan baik konten, yaitu e-learning memuaskan baik konten, yaitu informasi, dan metode instruksi yang mana teknik untuk membantu orang mempelajari konten belajar. Dan yang kedua, bagaimana e-learning didistribusikan melalui komputer dalam bentuk kalimat dan gambar. Pendistribusiannya dapat dalam bentuk gambar yang didesain untuk belajar secara individu dan dalam media video yang didesain dengan bimbingan dan instruksi secara langsung. Yang terakhir atau yang ketiga, mengapa e-learning ditunjukkan untuk membantu pelajar mencapai tujuan belajar atau melakukan pekerjaannya. Materi terakhir yaitu aspek penting dalam e-learning. Aspek penting dalam e-learning. E-learning menciptakan solusi belajar formal dan informal. Salah satu kesalahan berpikir tentang e-learning adalah e-learning hanya menciptakan sistem belajar secara formal seperti dalam bentuk pendidikan khusus. Namun, faktanya adalah saat ini 80% pembelajaran dapat secara informal. Banyak orang saat beraktivitas sehari-hari dan menghadapi suatu masalah menghubungkan solusi secepatnya. Dalam hal ini, e-learning harus memiliki karakteristik berikut.
Yang pertama yaitu just in time, tersedia untuk pengguna ketika mereka membutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Beyond them, tersedia setiap saat. C. bulk usage, tersedia untuk ukuran yang kecil agar dapat digunakan secara cepat. E-learning menyediakan akses berbagai macam sumber pembelajaran, baik itu konten ataupun manusia. Kesalahan lainnya dalam berpikir tentang e-learning bahwa e-learning hanya membentuk konten saja. Sebenarnya e-learning adalah sebuah aktivitas sosial. E-learning menyediakan pengalaman belajar yang cukup melalui konten online. Penggunaan e-learning karena manusia adalah makhluk sosial, jadi ada banyak kesempatan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagai ilmu antara sesama pengguna e-learning. Learning mendukung sekelompok orang atau grup untuk belajar bersama. E-learning bukan aktivitas individu saja, tetapi juga mendukung sekelompok orang, grup untuk belajar bersama, baik untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berbagai ilmu, dan melakukan sebuah komunitas online yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. E-learning membawa pelajaran kepada pelajar, bukan pelajar ke pembelajaran. Bentuk pembelajaran tradisional bahwa pelajar harus pergi keluar untuk mencari pembelajaran mereka sendiri. Sedangkan model e-learning disebut juga full model of learning. Neutral, select, tape, audio atau video, TV, internet, dan CD-ROM adalah sebagai dari media elektronik yang digunakan pengajar, boleh disampaikan secara sinkron pada waktu yang sama atau asynchronous pada waktu yang berbeda. Materi pelajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui media ini mempunyai teks, grafik, animasi, simulasi, audio, dan video. Baik, itulah demikian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.